Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengamanahkan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Banyak orang yang sehat tapi tak sempat. Banyak orang sempat tapi tak sehat. Alhamdulillah, kita diberikan Allah kesempatan disampaikan oleh Allah di bulan yang penuh berkah ini, di mana banyak orang yang kepingin sampai di bulan ini, tapi Allah panggil, Allah lebih sayang dengan mereka. Maka kita yang diberikan Allah kesempatan di bulan yang penuh berkah ini, maka ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salawat dan rahmat semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin umat, pembawa syafaat, penebar rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat hingga kita umatnya yang insyaallah akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Mungkin sebelum kita lanjut kajian sedikit, ada baiknya kalau ibarat kata pepatah, tak kenal maka bukan tak sayang, Pak. Tak kenalan dulu. Tak kenal maka ta'aruf, kata orang kan? Iya, cak mana nak sayang kalau tak kenal. Madai orang lewat langsung, "Ay, aku sayang engkau." Gilo aja orang. Ya tak? Nah, kita kenalan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Fahmi Umar. Asli dari desa Arisan Musi. Kalau uji mak-mak, Arisan mak-mak itulah, tak kati Arisan Musi. Kami dari Arisan Musi, Kecamatan Muara Belido, Bu. Pernah dengar tak nama Arisan Musi? Pernah ya? Alhamdulillah kalau pernah, berarti terkenal dusun. Karena dulu masih IDT waktu ku tinggalkan dulu kan. Nah, alhamdulillah kami dari Arisan Musi, sekarang tinggal di Indralaya. Tadi dari Indralaya jam 4 kurang lah sedikit ya. Alhamdulillah. Saya alumni dari Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, kemudian istri saya alumni dari Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Saya ke Sudan, istri ke Mesir. Ketemunya di Saka-3. Tamat aliyah, saya dapat beasiswa ke Sudan, istri dapat beasiswa ke Mesir, tapi tidak kenal waktu itu. Balik dari Sudan, balik dari Mesir, ketemu di Saka-3. Bak jurang tuh ketemu hari Sabtu, hari Selasa ngelamar. Ser bedanyut cinta bedebek. Bak jurang kalian. Alhamdulillah saat ini kami di Indralaya sudah punya anak 3. Semuanya lahir di Sudan. Kebetulan saya lumayan lama Pak di Sudan. Bahasanya bahasa Meranjat. Iya, bahasanya bahasa Meranjat aja. Kami orang Arisan ini banyak orang beti Meranjat juga. Jadi dari sebelah umat, orang gede jantan orang beti, gede betina orang Ranjat. Kalau sebelah bapak orang Belido. Nak kemana kamu kani? Nah tuh nih bahasa besana tuh nih orang tubuh kan? Nah itu bahasanya. Mungkin itu perkenalan sedikit Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah mendengar masjid ini dari Ustadz Dery waktu beliau ngisi di Indralaya. Jadi Arabtul Isma lal Musamma, tahu nama tak tahu tempatnya. Nah sekarang alhamdulillah tak tahu kalau Ustadz Usairi ngajak ngundang ternyata di sini. Pas ngeliat peta, pecah mau masjidnya Ustadz Dery itu. Nah ternyata jelas alhamdulillah.
Alhamdulillah, saya juga ikut di HKB, Himpunan Keluarga Bekti. Ketuanya Kiai Haji Zainal Umari. Kalau Meranjat belum ada masuk. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya pernah baca artikel, orang yang paling terkaya di Indonesia ini ada sekitar berapa orang saja. Ada Khairul Tanjung, mungkin hartanya itu lebih dari 100 triliun. Ada Erick Thohir, ada Luhut, ada siapa lagi yang kayo-kayo di Indonesia ini, karena dipegang oleh berapa orang, yang hartanya ratusan juta. Tapi tadi aku ketika masuk masjid lihat hadis di sini, raq'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 100 triliun, 200 triliun itu udah kate manfaat, Bu. Yang paling kaya tuh bapak ibu yang sholat subuh hari ini, apalagi sholat sunat tadi. Ngapa? Raq'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, alangkah lemaknya kita orang Islam itu. Tapi kadang-kadang mentak lihat duitnya di depan ini kan, tak terasa. Ya dah, tak terlihatnya no iko duit banyak, baru kita terasa. Nah, iko baru kayo nian. Cuma sekedar rakaatainil fajri, dunia dan seisinya ini banyak, tak terlihat, bukan milik kita. Padahal Allah sudah janjikan bahwa orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka beruntunglah Bapak Ibu, setiap orang yang dipanggil oleh Allah, sama seperti kita Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan ini khusus Bapak Ibu, bukan ya ayyuhan nas, bukan manusia, tapi yang dipanggil orang-orang yang beriman, yang merasa dia beriman terpanggil datang, tapi tidak merasa lewat baik. Dari tahun dulu sampai tahun sekarang lah, berapa puluh tahun kita hidup ini, kalau kita merasa tidak beriman, tidak terpanggil nak puasa ini, nak ke masjid tidak terpanggil, apalagi sholat subuh. Kata Nabi, athqalus salah, sholat yang berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Berat Pak sholat subuh ini, apalagi nak bangun tahajud pula, sholat subuh, apalagi musim hujan, berat. Maka pahalanya Allah berikan besar. Maka beruntunglah kita yang dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, yang terpilih menjadi orang yang beriman itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang keluar dari madrasah Ramadan ini menjadi la'allakum tattaqun. Sebab kita kepengen Pak, Bu, jadi orang yang bertakwa itu. Kalimat takwa ini kalau tidak penting, tidak mungkin setiap Jumat khatib menyebutkan wasiat takwa. Bahkan dalam riwayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam setiap taklimnya beliau tidak lupa menyebutkan, mengingatkan umat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ganjaran orang yang bertakwa? Ini belum masuk judul kita nih. Tak apa-apa ya? Tak apa-apa. Aku sampai lupa. Bapak tahan, aku yang tak tahan. Kau duduk Pak ya, aku yang ngomong masalahnya. Batas mana tadi? Takwa. Takwa. Lemak. Tes. Nah, lemak dikit ya kan. Jadi Bapak Ibu, kalimat takwa itu bukan kalimat sembarangan. Banyak ayat, ada sekitar 100 lebih ayat menyebutkan tentang takwa. Ganjarannya apa? Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kami Bapak Ibu 16 tahun di Sudan.
16 tahun Pak. Dari S1 masuk S2, sekarang lagi S3 di sana. Segalanya beasiswa. Alhamdulillah. Jadi kalau kami orang miskin nih kok, namanya tinggal di dusun, gawe bomo, bapak gawenya cuma taksi ketek Pak. Ketek kecil itu kalangan, Senin ke Semuntul, hari Minggu ke Sejagung, hari Kamis ke Semuntul, Senin ke Gedung Buruk, terus selama 27 tahun nyekolahkan kami. Kalau kami mengharap dari orang tua, tak kati. Tapi yakinlah, ketika saya lulus beasiswa ke Sudan, diminta 8 juta, tak kati kami duit Pak. Karena beasiswa itu di sana, waktu berangkat bayar dewe. Waktu itu Ramadan, saya ingat sekali itu Ramadan. Seminggu lagi nak Lebaran. Ngapa aku ceritakan ini? Mungkin ini ada hikmahnya untuk kita. Lulus, Ustadz dari Ittifaqiyah datang, Fahmi kau lulus ke Sudan beasiswa. Dari 20 orang yang ikut tes, 10 orang lulus, termasuk saya dan sepupu berdua di Arisan Musi itu. Diminta uang 8 juta untuk tiket. Kebetulan sepupu ini bapaknya baru pensiun. Dia PNS ngajar MI di dusun, baru pensiun, dapat duit 10 juta pertamanya. Itu tahun 2002. Kemudian kami tidak kate duit. Ada gelang, ada kalung, cuma 4 juta dapat. Sisa 4 juta lagi tidak tahu nyari kemana. Besok nak disetor. Umak marah, Fahmi, cak mana kalau tak berangkat? Ujiku tak apa-apa. Tapi kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, insya Allah ada jalan. Malam ya biasa salat tahajud, minta dengan Allah sambil nangis. Itulah kita nih kadang-kadang kalau lagi perlu minta dengan Allah tuh nangis. Apalagi kalau kena musibah, ya tak? Ada musibah, orang tua sakit, anak sakit, anunia, lasaro laparanian, baru kita semayang nangis, maca Quran nangis, ya tak? Tapi kalau tidak itu, tidak rasanya. Tapi alhamdulillah dulu di pesantren diajarkan itu, biasa tahajud biasa, duha biasa. Minta dengan Allah, ya Allah, kalau ini memang ketetapanmu, aku mohon berikan jalan. Alhamdulillah ke masjid, sholat subuh, ngisi kultum, balik dari sholat subuh, tak lama setelah itu ada orang tua datang, kepala sekolah MI dengan kepala sekolah SD. Kalau aku di MI dulu, datang ke rumah ngomong, Fahmi, kami dengar kau dapat beasiswa ke Sudan. Iya Pak, cuma besok nak nyetor, hari ini nak nyetor, duit belum cukup. Ujinya berapa yang kurang? 4 juta. Ujinya dari kepala MI, aku 2 juta, kepala SD 2 juta. Nah, bayarlah. Masya Allah, tabarakallah. Ujiku, cak mana ini statusnya? Pakailah dulu, penting kau berangkat. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah lancarkan. Pergi ke Jakarta, TC 3 hari di Jakarta, datang Menteri Agama. Menteri Agama orang diri, Pak Said Agil Munawar kan? Kemudian orang Meranjat juga itu Pak Taufik Amin waktu itu, ininya Bimas Islamnya kan, haji. Beliau datang dengan Pak Menteri, kapan kami nak berangkat? Kapan berangkat? Besok aja. Saya ke orang 40 orang yang lulus tinjau amplop saya kok seorang. Kapan dibuka? Isinya $1.000, 14 juta Bapak Ibu. Utang 5 juta, nitip dengan Ustaz, titip ke orang tua, 5 juta ini bayar $500, bayarkan ke utang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu, tak kati bagi Allah yang mustahil. Ketika kita punya keinginan dan keinginan itu baik, maka masjid ini saya yakin insya Allah cepat Bu akan selesai. Amin. Saya saat ini lagi bangun pesantren di Arisan Musi. Ini pesantren tahfiz pertama di tepian Sungai Musi.
Waktu di Sudan, kebetulan Ustadz Abdul Somad kuliah di Sudan, S3-nya. Jadi kami yang bawa beliau keliling Sudan pas nak balik itu, setelah dia sidang. Kebetulan satu kampus dengan beliau. Jadi teromonglah dengan beliau. Pernah aku balik Karisan sekali, kemudian nanyo dengan tetangga, tanah siapa lah di sebelah ulu sana. Ujinya tanah kami, tak. Ngapa? Aku tuh bercita-cita, punya keinginan apa? Kepengen buat pesantren. Ujinya serius apa? Serius. Ada dananya? Ada, insya Allah. Kalau memang, kalau orang dusun itu manggil Pak Haji kan, Dek Haji, karenalah haji Pak. Bukan sombong, njuk tahu baik lah 9 kali haji kan. Ikan tahadus bin nikmah kan, ya tak? Ya Ustadz Khusairi tahu lah. Kalau dari Yaman itu cuma berjalan kaki baik. Dulu Uwais Al-Qarni jalan kaki, ngendong umat pula pergi haji. Ya tak? Uwais Al-Qarni, Rasul nyebutkan bahwa terompahnya lado di surga. Ngapa? Karena ketika dia umatnya itu lumpuh, tak pacak ngapo-ngapo lagi. Kemudian suatu hari umatnya ngomong, wes aku nak pergi haji. Uji wes berpikir, cak manolah umat nak pergi haji ni. Umat ni stroke, tak pacak berjalan, makan lagi setiap hari ku siapkan. Dia ni pengembala kambing, ya tak? Kapan umatnya ngomong nak pergi haji tadi, wes mulai bersiap diri. Diam dia belum dijawab lagi. Kapan itu dia setelah umatnya ngomong nak pergi haji, dia langsung latihan. Macam mana latihannya? Karena dia pengembala kambing, dia bawa kambing yang ukuran 5 kilo sampai 10 kilo. 5 kilo dulu. Dia naik turun gunung, bawa kambing itu. Terus berputar. Kapan dia lah pacak lah sanggup bawa kambing yang 5 kilo, dia ambil yang besar pula. Yang 10 kilo. Dia ambilnya 10 kilo. Oh, dia naik terus. Turun naik gunung itu. Uji orang, wis ni ngapa bolak-balik mau kambing ini kilo apa? Enak? Ya, ngangkat kambing 5 kilo, 10 kilo, sampai kambing 15 kilo, yang 20 kilo, yang 50 kilo terakhir dia bawa naik turun naik. Nih, jurang kilo nih kan. Tapi apa Bapak Ibu? Ternyata dia belajar bawa beban. Ngapa? Dia tahu umatnya ni lumpuh, nak pergi haji. Dulu kendaraan yang paling hebat onta. Dia ni orang miskin, tak naruh onta, tak kate onta. Jadi apa pikirannya? Aku pergi haji, umatku nak kudukung. Allahu Akbar. Masya Allah Bapak Ibu, anak yang soleh. Kita ni Pak Bu punya anak banyak. Bapak Ibu sanggup menghidupi anak 10 ekor. Tapi belum tentu anak 10 ekor pacak hidupi kita. Wong dua laki bini. Maka beruntung kalau kita punya anak yang soleh dan soleh. Nah wes kita tahu kalau yang sudah pergi umrah, pergi haji, kalau tawaf itu 3,5 kilo. Sa'i mah itulah 7 kilo. Belum lagi berjalan. Kalau hotelnya jauh, misalkan ya, kita nak pergi ke masjid tu saro nak matilah. Maka beruntunglah Bapak Ibu kalau kita lagi punya harta, niatlah nak pergi haji masih muda kan. Alhamdulillah aku pergi haji umur 24 tahun. Dari 2003 sampai 2016 terakhir. Tiap tahun pergi haji dulu. Waktu mahasiswa sampai 2010. Gratis Pak, Bu, tak ada duit. Pertama aku ngomong dengan umat, dengan Bapak, Pak, Mak, mohon izin, mohon ridhonya aku pergi haji duluan. Dari mana nak duitnya? Awak kami tak pernah kirim. Apa jawabku? Allah. Yakin insyaallah aku ni dengan Allah. Wa man kharaja fi sabilillah wa man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya nuntut ilmu, dia fisabilillah. Kalau kita fisabilillah ini, ada yang kita khuruj 3 hari, ada yang 3 bulan, ada yang macam-macam lah. Ada 40 hari. Fisabilillah, insyaallah Allah yang akan menunjuk kita. Yakin. Nah alhamdulillah.
16 tahun di Sudan, aku yang kirim duit, bukan orang tua. Tapi yang tersentuh nian Bapak Ibu, kalau telepon orang tua dari jauh ini, Mbak, Mak, apa kabar? Bajunya sehat. Pertama itu. Kapan telepon kedua? Dak tiap hari aku telepon dari Sudan itu. Kadang sekali telepon itu 300.000, kadang 500.000. Dak penting Pak, duit pacak dicari. Insya Allah dengan doa mereka, insya Allah lebih mudah. Suatu hari telepon Mak, Mak sehat, sakit nak. Ujinya. Ujiku berobat lama. Nak ke Palembang payo, nak kemana be? Kaki kami transfer. Kapan dia ngomong, nak, kami itu sebenarnya obatnya tuh kamu nelpon nih obat bagi kami. Apalagi kalau kamu ada para kami kok. Iko obat yang paling mujarab bagi kami. Masya Allah. Saat itu Bapak Ibu saya begawe di kedutaan besar Republik Indonesia di Khartoum. Sebagai penterjemah, sebagai staf ekonomi. Waktu itu karir lagi naik, dubesnya orang Palembang juga. Cuma last klop begawe tuh. Kapan dia pergi kemana aku diajak. Sehari itu $150, hampir 2 juta sehari itu. Pergi ke daerah karena beliau dah acak bahasa Arab. Dia pacak bahasa Inggris baik. Kadang orang Sudan tak pacak bahasa Inggris. Jadi kita diajak kemana-mana. Diajak ke Mesir, diajak ke Eritrea, diajak ke Dubai. Karena penterjemah tadi lengket dengan beliau. Tapi saat itulah aku memutuskan balik. Ngomong Pak Dubes, aku izin nak balik. Ngapa Pak Dubes? Kau tak senang dengan aku? Apa aku ada salah? Sampai itu dia ngomong, bukan Pak. Wong tua aku sakit. Mumpung dia masih ada ini aku nak berbakti. 16 tahun aku di Sudan, tamat aliyah aku pergi, aku tak berbakti dengan mereka. Jauh aku. Kalau mereka mati, siapa nak ngimamkan kalau bukan aku? Dari Sudan 18 jam Bu, pergi hari ini, besok sore baru sampai. Kalau lah dikuburkan orang, tak bertemu lagi, gak nyesal. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih ada orang tua yang kita tak tinggal dengan dia, tak naruh alasan. Kate alasan bagi kita tak ngubungi dia, baik lewat telepon maupun datang. Alhamdulillah saat ini saya setiap minggu ke arisan, setiap hari Senin kesantapan, istri kebetulan orang Kandis Pak, Kandis santapan OI. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup cerita itu, kita masuk ke bahasan kita. Saya diberi amanah Ustadz Kusairi tentang keutamaan membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah Bapak Ibu, ya, kami mengalami banyak hal, ya, baik dengan Al-Quran maupun dengan hal-hal lainnya, ya, tentang makna rezeki juga. Ya. Bayangkan 16 tahun di Sudan tidak pernah dikirim sepeser pun uang oleh orang tua. Bahkan kami yang kirim. Ya. Saya cuma minta satu, doakan saya Bapak Ibu, soakan Bu, Mbak doakan, sebut namaku setiap sholat. Sebut niat, Bu, doa ibu itu mustajab indallah. Tak kate halangan. Makanya jangan kalau marah dengan anak bercarut atau ngumpat. Oh anak setan nih kok. Marah dengan anak. Ngaruh anak. Doakan. Tak tahu ada cerita benar apa tak ada terlepas itu. Tapi ini bagus cerita. Bunyi cerita. Imam Abdurrahman As-Sudes itu masa kecilnya itu, ketika orang tua ibunya lagi masak nasi kebuli, masak ini, nak tamu nak datang, tiba-tiba tamu laparak datang, dia ngambil pasir, dia lemparkan pasir itu ke makanan yang telah tersedia siap itu. Uji umatnya apa? Mugolah kau hafal Quran jadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah doanya terkabul. Ya tak? Makanya ibu kalau marah dengan anak, kalau kesal dengan anak, jangan doakan anak yang tak baik. Jangan sebut kalimat-kalimat yang tak bagus. Karena doa ibu itu Masya Allah la tarud. Aku kadang belum tak dong ngomong nak balik. Misalkan sehari ini nak balik ke rumah, tak ngomong cak tu nak kejutan. Kapan sampai? Nah kan ujiku lah balik. Nyambung dengan orang tua itu, terutama anak dengan ibu. Ngapo 9 bulan 10 hari di sikonya, di perutnya, jadi nyambung anak itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Al-Quran
Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Abi Al-Ulaibi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi yang galak maca Qur'an, bagi pemiliknya. Bapak Ibu, dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr, syafaat itu genap, wasyaf'i wal watr, wasyaf genap, wal watr ganjil. Kita ni kaget di hari kiamat datang dewek-dewekan, ya udah, datang di hari kiamat masing-masing. Tadi ayat yang saya baca di akhir, yauma yafirrul mar'u min akhihi, di mana pada hari itu semuanya berlarian, masing-masing. Dari siapa? Min akhi, dari saudaranya. Wa min abihi, dari bapaknya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Jadi kita tuh masing-masing. Walaqad ji'tumuna furada, sungguh kita itu datang dewean, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kita diciptakan pertama kalinya. Nah, Al-Quran ini akan menjadi teman kita, Bapak Ibu, syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan menjadi teman kita di dunia, juga teman kita di akhirat. Kadang-kadang teman ini kalau kita lagi lemah, dia marah kita, ya dah. Kita lagi berduit, lagi kayo, lagi jadi pejabat, banyak yang marah kita. Tapi kalau kita kadang lagi rubuh, lagi bangkrut, lari galau. Kita pun kalau mati, tak kata yang kita bawa, in qata'a amalu ibnu adam illa min thalas, akan terputus amal anak Adam kalau sudah mati kecuali 3 perkara. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariah, Bapak Ibu. Kalau ini RT berapa, Pak? 51. RT 51 berapa kakaknya? Pak Ketua? Taruhlah 50-an. 50 kali 2 100. Kalau 2 laki bini, ya tak? Kalau ada anak 2, 3 lah begawe jadi dokter segala macam, masjid sebesar ini kecil, Pak. Iyo, kalau kita bangun dewean, Pak Ketua baik dengan pengurus sarong, ya tak? Tapi pahalanya untuk dia. Tapi kalau kita bangun sama-sama dari 50 kakak tadi, setiap minggu menyisihkan 100.000 baik lah, berapa juta. Kita tuh kekuatan umat tuh wahdah. Kekuatan umat itu dalam persatuan kita, Bapak Ibu. Apalagi kalau yang gawenya gaji 10 juta, 20 juta, apalagi pengusaha, ya dah. Pak, Bu, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Tapi kalau kita nak panjang ratusan tahun, apa? Sedekah jariyah. Itulah yang jadi milik kita. Titipkan harta itu di masjid ini. Tak pacak 1 sak, 10 sak. Tak pacak 10 sak, 50 sak. Ya tak? Dalam qawaid fiqhiyah disebutkan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau kita tak mampu segalanya, sebisa kita. Tak pacak 1 sak 5 kilo, sekilo. Tak acak 1000 batok, 5 batok jadi. Yang penting ada. Kita nak pergi haji belum sanggup, umrah dulu. Tak pacak belum ada duitnya, beli dulu kain ihramnya, ikut manasik dulu, beli buku, belajar dulu, pantaskan diri kita di hadapan Allah. Kalaulah pantas kita sungguh-sungguh, Allah, oh ini sungguh-sungguh niat nak pergi umrah. Dulu aku tak nyangka nak pergi umrah sampai berapa puluh kali.
pergi haji sampai 9 kali tak nyangkut, tak katiknya sedikit bersih, tak katiknya duit. Tapi jika tadi lah, kalau Allah berkehendak tak katik yang baca ngalangi. Banyak orang miskin pergi haji, orang kaya tak pergi haji, ya belum ada niat. Kapan nak pergi umrah? Belum kaki dulu, duit lah banyak. Barang siapa yang punya harta mampu lahir batin tak pergi haji dan dia mati jahiliyah, mati kafir. Niatkan Bapak Ibu. Kita ni 2 tahun tak pergi haji, tak tahu tahun ini pacak apa tidak. Mudah-mudahan pacak, kita doakan. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi Al-Quran itu kaget jadi syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un yaumul qiyamah. Jadi kalau kita mati kaget di hari kiamat, ada yang ngawani kita. Siapa? Al-Quran ini. Nah, Ramadan ini jadi kesempatan yang baik bagi kita. Jiku pertama tadi, banyak orang kepingin datang atau sampai di bulan Ramadan. Para sahabat dan salafun as-salih 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa minta ke Allah supaya disampaikan di bulan Ramadan ini. Tapi ada yang tak sampai. Kita lah yang sampai tak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan baik baca Quran. Oh tidak Pak. Baca Al-Quran itu Ramadan dan di luar Ramadan. Dulu kami di Sudan sampai di sini laku tadbikan. Setiap subuh kami baca Quran. Setiap subuh. Kebanyakan yang milih itu yang la pensiun galung. Iya. Karena sudah subuh. Kita ini di Indonesia sudah subuh, sudah zikir, sudah samprung balik. Alasan nak begawi. Iya tak? Makanya banyak yang mohon maaf, yang lah tua-tua yang milih tadarus. Kami di Sudan itu. Ada juga sikok 2 yang muda termasuk aku. Bagi yang nak begawi didahulukan macanya. Silakan Bapak. Ya siapa nak begawi? Aku maca dulu. Maca selembar balik dia. Besok itulah terus, tak masalah. Kalau kita lah biasa maca Quran setengah sejus itu cuma setengah jam Pak, paling lama, ya tak? Tapi bagi yang belum lancar ya mungkin baca selembar dulu setelah subuh, setelah zuhur 2 lembar, terus kapalah 10 lembar sejus lah itu, ya tak? Kata Nabi al-mahiru bi qiraatil Quran ma'a safaratil birarah. Orang yang mahir baca Al-Quran itu nanti akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Kapan dia dibangunkan kaget di hari kiamat bangkit, kiri kanan depan belakang dia malaikat kalau. Kenapa? Karena dia baca Quran tuh. Khatamkan Al-Quran. Wa may yatata'ta bi qira'at alladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta falahu ajran. Tadi bagi orang yang mahir baca Quran, dia baca dengan tajwid, baca dengan makharijul huruf yang tepat, dengan malaikat yang mulia. Nah bagi kita ya tata yang tebato-bato baca Quran, falahu ajron, masih ada 2 pahala Pak. Bagi yang tebato-bato baca Quran. Mohon maaf, aku di Indralaya itu juga sebelum Ramadan, sejak datang 2019 balik, kami ngadakan tadarus. Cuma yang milu 5 orang, kadang 7 orang, kadang 6 orang, lah tua-tua. Ada 3 orang yang tak pernah maco. Aku heran juga lah, 2 malam, 2 pagi tak maco bapak ini. Kapan lah ketiga, lah tak maco loh. Aku dengar bayarnya. Kapan orang lah balik galau, aku panggil bapak ni sikok-sikok. Hari ini sikok aku panggil, Pak, ngapa bapak tu cuma dengar baik, tak galak maco? Ya dengar juga oleh pahala kan, ansitu wasma'u, ya, ketika orang idza quri al-Quran ansitu wasma'u, diam dan dengarkan, dapat juga pahala. Tapi dengar dengan maco dapat banyak pahala lagi, ya tak? Nah jadi pas ku panggil punya Ustaz sambil cak sedih lah dia, ngapa juga aku nih tak acak maco Quran tak maco Iqra tak baca juga. Bapak nih lah 55 tahun pengusaha, punya ruko, duitnya banyak, kapan ngomong tak baca maca Quran. Ujiku Pak mak ini baik galak tak bapak belajar maca Quran dengan aku ni tak doa hebatnya, cuma jadilah bacalah dikit-dikit.
Cuma kalau orang balik tadarus, kita tinggal berdua di masjid ini. Alhamdulillah Pak. Singkat cerita, yang wong 3 tadi kukumpulkan jadi seko. Jadi setiap ba'da subuh, kapan sudah tadarus, yang lain balik, orang 3 ini masih tinggal. Mulai dari Iqra pertama, dari alif, ba, tiang, ba tanpa. Dulu kami belajar itu di dusun zaman turutan dulu dah. Alif, ba, tiang, ba tanpa terus sampai akhir. Ya dah. Turutan dulu. Sama ini lemah. Berbagai macam wasilah media ini mudah belajar Al-Quran ini. Malu kita dengan ustadz di rumah buka YouTube belajar hijaiyah baca. Ya dah. Jangan main game, main HP. Jangan nonton yang tak jelas, main. Tak kate alasan bagi kita. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga liang kubur. Berhenti kita belajar Al-Quran itu kalau mati. Kalau mati baru berhenti belajar. Tak kate alasan. Alhamdulillah Bapak Ibu, 1 bulan saya ajari mereka baca Quran, baca Iqra. Dari Iqra 1 sampai Iqra 6, sebulan lah baca Quran. Kalau belajar, ya tidak usah malu-malu. Ya kadang-kadang mohon maaf ngajari yang muda dan yang tua lebih sarang yang tua. Nyebut sya, sa. Nyebut ha. Terbalik-balik. Ya. Hayya 'alal falah. Bukan kha, Pak. Ha itu tuh. Ya enggak? Ada orang azan asyhadu ashadu. Ya enggak? Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya salah, Pak. Yang benar itu Muhammad, hak kecil. Ya enggak? Nah, ngajar yang tua ini tak cukup 1 sampai 5 kali, Pak. Nyebut makhrijul huruf, tak masalah. Apa? Tak masalah. Nah, mau belajar. Ketika kita ngajarkan Al-Quran, terutama bapak-bapak ini, kalau kita ngajarkan ke anak kita yang kecil itu, ngajarkan surah Al-Fatihah. Makanya kalau kita punya anak kecil, jangan nyuruh orang lain dulu ngajarkan Fatihah itu, kita dulu. Ngapa? Kalau dia pakai Fatihah ini seumur hidup dia untuk semayang, pahalanya untuk siapa? Untuk kita, bapak yang ngajarnya, bukan orang lain. Nah, makanya oleh bapak ibu, kalau kita lihat para a'immah, Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran, dia baca Al-Quran 1 hari 1 malam, dan cuma semalam khatam 30 juz. Khulafa ar-Rasyidin, itu kan Khulafa ar-Rasyidin, Imam Bukhari, Imam Syafi'i 60 kali khatam selama Ramadan. Masih banyak cerita orang-orang yang Masya Allah dekat dengan Al-Quran ini. Nah, kita cak mana? Timbul pertanyaan, selama ini cak mana kita dengan Al-Quran? Pernah tak sehari itu kita baca cak selembar, 2 lembar? Pernah tak sehari itu kita, jangan kecuali yang kita baca pas semayang. Pun yang kita baca cuma 2 kulhu itulah kalau semayang. Qul ya al-kafirun, qul a'udzu billahi ahad. Ya enggak? Kadang. Kalau agak lanjut dikit, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sya lalu lupa pula. Ya enggak? Jadi anaknya baru ganti ayat sedikit lupa. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, mari kita jadikan Al-Quran ini syafi'un lana, syafaat bagi kita. Saya denjuk waktu sampai jam 6 uji Ustaz Kusairi. Nah, Ustaz, lewatkan dikit sampai kita syuruk ya. Masya Allah Bapak Ibu, saya sudah ngamalkan sholat syuruk ini lama, Pak. Sebab pahalanya Masya Allah. Kita sholat 2 rakaat sholat syuruk ini pahalanya sama dengan haji dan umroh. Jadi Islam itu Masya Allah banyak ingat pahalanya. Makanya kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannata. Ya Allah, berikan aku surga ya Allah. Wa ma yuqarribu ilaiha, yang pacak dekatkan aku dengannya ya Allah. Min qaulin wa fi'lin wa amal, dari perbuatan dan perkataan dan amal-amalku ya Allah. Wa na'udzubika minan nar, dan aku mohon ya Allah jauhkan aku dari neraka. Wa ma yuqarribu ilaiha, yang mendekatkan kepadanya min qaulin wa fi'lin wa amal. Baca doa itu Bapak Ibu. Masya Allah, kalau kita dengan dekat dengan Al-Quran, hati yang lagi sedih, hati yang lagi susah, insya Allah dengan Quran, apalagi kalau kita baca faham dengan maknanya. Alhamdulillah kami ini diberi kesempatan belajar bahasa Arab.
belajar bahasa Arab di tempat nyunian. Ngapo di Sudan? Li'anna al-lughatul arabiyyah fi Sudan ahsanul lughah aqrab ilal fusha. Jadi bahasa Arab Sudan itu bahasa Arab fusha, bahasa Arab kitab. Kalau di Yaman bagus juga Yaman, banyak orang Yaman di sana. Bahasa Arabnya bagus, dekat dengan kitab. Tapi negara lain Mesir misalkan, kemudian Maghrib, Maroko, itu bahasa Amiyah. Dulu pertama kali bertemu bini rumah, dia ngomong bahasa Mesir, aku ngomong bahasa Sudan. Tak nyambung. Ngapo? Kalau kami ngomong madza turid, dia ngomong ISA. Sama artinya. Ya enggak? Mau apa? Tapi dia ngomong di Mesir ISA, di Sudan madza turid. Di Saudi lain pula. Istabgha. Ya enggak? Kadang kita guru bahasa Arab di Indonesia pergi haji, pergi umrah, pobak lain bahasa kan. Ya enggak? Karena lahjahnya yang berbeda. Kita ngomong bahasa Indonesia, kapan nyampe ke Palembang, orang Palembang ngomong bahasa Palembang. Nah kemana kau nih? Ado gawe. Ya soalnya orang Palembang. Ado gawe, tak ado gawe, pokoknya ada gawe. Ya dah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi keutamaan kita membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkan Al-Qur'an. Maka kita berdoa kepada Allah. Ramadan ini saya bisa khatam minimal 1 kali. Kalau selama ini kita tidak pernah khatam Al-Quran, macanya pun kadang bolong-bolong. Al-Quran ada di lemari tapi berdebu, tidak pernah disentuh. Disentuh kalau malam Jumat baik, atau ada musibah baik, baru kita sentuh, kita ambil, kita baca. Nah, di Ramadan yang berkah ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu perlu ditaktib. Dulu saya punya Al-Quran yang bisa khatam setiap 7 hari. Jadi Al-Quran itu sudah diatur. Kalau 1 hari itu baca dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nisa. Kaget kapan kedua dari An-Nisa sampai terus sampai 7 hari khatam. Ada Al-Quran sekarang gampang. Alhamdulillah di awal bulan kemarin saya berkunjung ke pabrik pencetakan Al-Quran terbesar di Indonesia, di Bandung, Syamil Quran. Alhamdulillah ketemu pendirinya. Bagaimana beliau bercerita pernah punya hutangan miliaran rupiah untuk bangun Al-Quran ini. Di Sudan pun ada namanya Darul Mushaf Ifriqiyah, pencetakan Al-Quran. Di Madinah pun saya pernah ke situ. Masya Allah Bapak Ibu, yang nyetak, yang baca, yang ngapal, segalanya ada pahalanya Pak. Yang mengkhatamkan, maka kita rugi kalau kita masih hidup ini kita tidak pernah dekat dengan Al-Quran, tidak pernah kita baca Quran, tidak pernah khatamkan Al-Quran. Maka minimal setiap bulan kita khatam 1 kali cukup. Sehari sejuz, tidak berat tidak. Jadi tadi lah, kalau kita lah biasa setengah jam kalau tidak biasa ya mungkin nambah sedikit. Maka kita dawamkan baca Al-Quran ini betul-betul, supaya nanti dia menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Orang yang mengkhatamkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran akan didoakan oleh 60.000 malaikat. 60.000 malaikat mendoakan kita, Masya Allah. Ketika di akhir khatam kita mulai lagi baca Al-Quran, 60.000 malaikat mendoakan kita. Masya Allah, tabarakallah. Dan masih banyak lagi keutamaan kita bisa baca masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi Al-Quran. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu bukan yang pangkatnya tinggi, yang duitnya banyak, yang hartanya melimpah, yang mobilnya 4, bininya 4, bukan. Siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan. Jadi sebaik-baik kita itu orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengerti makna dari Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami kalau baca Quran sedikit lah tahu artinya. Jadi kapan baca ayat-ayat azab itu terasa kita tuh, Masya Allah. Kan kita itu kalau kitab lain atau baca buku lain, kalau dibaca itu tidak bergetar. Kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran ini, bulu roma negak kalau gemetar kita, ya Allah, na'udzubillah, jauhkan kami dari azab Allah. Sebab inilah Al-Quran ini peta gitu.
Aku dari Indralaya udah tahu masjid di sini. Aku buka GPS, dikirim Ustaz Husairi. Nama itu juga kita nak ke surga, jalan ke surga. Ini Al-Quran, inilah peta kita itu, yang nunjukkan kita nak masuk ke surga itu. Kalau kita tidak pernah maco peta, tidak pernah lihat peta, cak mano kita nak sampai ke tujuan. Ya, dari Palembang, Indralaya ke Palembang ini, ke masjid ini, kalau tidak kata peta, tidak sampai, tidak tahu. Nah, peta kita itu Al-Quran ini, supaya kita nanti disampaikan oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah bersama ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita bersama menjadi ahlul Quran, yang kalau tidak bisa baca, bisa belikan Al-Quran, wakafkan Quran, atau bantu pondok pesantren tahfiz Quran. Mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak mampu jangan ditinggalkan galau. Dikit jadilah. Tidak pacak kita baca Quran, sambil belajar kita wakaf Al-Quran. Tidak pacak kita wakafkan ke pesantren Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه كفي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعدها تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى واجعله لنا إماما ونورا وهدى وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته يا الله يا رحمن يا رحيم. Kalau sampai detik ini ya Allah, kami yang ada di masjid ini ya Allah, masih banyak sekali salah, masih banyak sekali khilaf, masih banyak sekali dosa ya Allah. Bahkan sampai saat ini kami belum baca Al-Quran ya Allah. Kami mohon ya Allah, tidaklah kami tinggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni dosa dan kelalaian kami ya Allah. Wala hamman illa farajta ya Allah. Jika kami yang datang ke masjid ini, hati kami dipenuhi dengan gundah gulana ya Allah, sedih dalam hati kami ya Allah. Bahkan masih banyak penyakit hati yang bercokol dalam hati kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, tidaklah kami tinggalkan majlis ini kecuali Engkau telah hilangkan gundah gulana dalam hati kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita ya Allah. Jika di antara kami, keluarga kami, tetangga kami, saudara kami ya Allah, Engkau uji dengan berbagai macam penyakit ya Allah, seberat apapun penyakit itu ya Allah, kami mohon ya Allah, tidaklah kami tinggalkan majlis ini kecuali Engkau telah sembuhkan penyakit-penyakit tersebut ya Allah. Wala asiran illa yasartah ya Allah. Jika Engkau uji kami dengan berbagai macam kesulitan ya Allah, kesulitan dalam membaca Al-Quran, kesulitan dalam belajar Al-Quran, kesulitan dalam hidup, kesulitan dalam mencari nafkah, kesulitan dalam mendidik anak, kesulitan dalam segala hal ya Allah, kami mohon tidaklah kami tinggalkan majlis ini ya Allah kecuali Engkau telah mudahkan kesulitan-kesulitan tersebut ya Allah. Wala syaban illa zawajtah ya Allah. Kalau di antara kami ini masih ada yang bujang, masih ada yang gadis, sulit sekali ketemu jodohnya ya Allah, bi barakati hadhihi syahrul mubarak, dengan berkah Ramadan ya Allah, kami mohon siapkan jodoh yang soleh dan solehah buat mereka ya Allah. Wala mutazawwijan illa zuriyatan salih wassalihah, dan bagi mereka yang sudah menikah belum Engkau karunia keturunan ya Allah, sudah lama ya Allah, kami mohon ya Allah, di majelis yang berkah ini ya Allah, di bulan yang penuh berkah ini ya Allah, siapkan keturunan yang soleh dan solehah buat mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran. Allahumma ja'alna ahlul Quran ya Allah. Jadikanlah kami ahlul Quran ya Allah, yang nanti dia akan bersaksi menjadi syafaat bagi kami ya Allah, menjadi teman kami di hari kiamat nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini sering zalim dengan diri kami ya Allah, sering zalim dengan istri kami ya Allah, sering zalim dengan anak-anak kami ya Allah, sering zalim dengan suami kami ya Allah. Wabil khusus kami sering zalim dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kalau orang tua kami masih hidup,
Berikan kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan mereka di akhir hayat mereka ya Allah. Kalau mereka sudah meninggal dunia ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang masih hidup ini ya Allah sebagai jariah mereka yang masih tinggal di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Tempatkan mereka fi jannatuka jannatul firdausil a'la ya Allah. Kadang kami lalai dengan orang tua ya Allah. Ketika mereka masih hidup, kami tidak perhatian dengan mereka ya Allah. Tapi ketika mereka tiada, baru terasa ya Allah, kunci surga itu telah Engkau ambil ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.